Awal mula ketenaran, Ratna adalah seorang gadis desa yang tumbuh dalam keluarga yang sederhana. Sejak kecil, dia selalu mencintai musik. Suara merdunya sering mengalun di antara ladang padi, menghibur dirinya dan teman-temannya. Namun, hidup di desa yang terpencil membuatnya sulit untuk mengejar impian menjadi penyanyi terkenal. Keluarganya bergantung pada penghasilan ayahnya yang bekerja sebagai buruh tani, dan mereka sering mengalami kesulitan ekonomi. Suatu hari, setelah menyaksikan sebuah pertunjukan dangdut di acara pernikahan tetangga, Ratna semakin bersemangat untuk meniti karir di dunia musik. Dia membayangkan dirinya berdiri di atas panggung yang megah, dikelilingi oleh ribuan penonton yang bersorak. Namun, kenyataan tak seindah impian. Meskipun Ratna telah mencoba tampil di berbagai acara kecil, tawaran untuk tampil di panggung besar selalu tidak kunjung datang. Frustrasi dengan keadaan, Ratna mendengar kabar tentang seorang dukun terkenal di kota. Dukun tersebut dikenal mampu memberikan keberuntungan bagi siapapun yang datang kepadanya. Dalam hati, Ratna merasa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Dengan mengumpulkan seluruh uang tabungannya, dia memutuskan untuk pergi ke kota dan menemui dukun itu. Sesampainya di kota, Ratna merasakan aura magis yang mengelilingi tempat tinggal dukun. Dukun itu adalah seorang wanita tua dengan wajah keriput, tetapi matanya bersinar penuh misteri. Setelah mendengarkan cerita Ratna, dukun itu menawarkan sebuah solusi, menggunakan susuk untuk meningkatkan daya tariknya. Dengan ini, kau akan menjadi bintang yang bersinar, katanya dengan suara penuh pesona. Tanpa ragu, Ratna menerima tawaran tersebut. Dukun itu melakukan ritual yang rumit, memasukkan susuk ke dalam tubuhnya. Ingat, ada harga yang harus dibayar, peringatannya. Ratna mengabaikan peringatan itu, berfokus pada impian yang ada di depan matanya. Setelah melakukan ritual, segalanya berubah. Dalam waktu singkat, tawaran untuk tampil di acara pernikahan dan festival musik berdatangan. Suaranya yang merdu dan penampilannya yang menarik perhatian membuatnya cepat terkenal. Dia mulai mendapatkan uang yang lebih banyak daripada yang pernah dibayangkan. Namun, di balik semua kesuksesan, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikirannya. Ketika Ratna tampil di panggung-panggung besar, dia merasakan energi yang aneh mengelilinginya. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa kali, dia melihat penonton pingsan dalam keadaan terhipnotis saat mendengarkan lagu-lagunya. Dia merasa ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan semuanya. Namun, ambisi dan keserakahan mulai menguasai dirinya. Ia tidak ingin kehilangan kesempatan yang telah diraih. Seiring waktu, Ratna semakin terjebak dalam rutinitasnya. Dia mulai melupakan teman-teman dan keluarganya, terfokus pada karir dan uang. Ketika tawaran untuk tampil semakin banyak, rasa lapar akan ketenaran dan kekayaan mengalahkan rasa bersalah yang mulai menggerogoti hatinya. Dalam pikirannya, dia berpikir, ini adalah jalanku. Semua ini untuk keluargaku. Namun, ketika malam harinya menjadi lebih sering, Ratna tidak bisa mengabaikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali dia menatap cermin, dia tidak lagi melihat gadis desa yang penuh harapan. Dia melihat seseorang yang terjebak dalam kegelapan, berjuang melawan ketidaktahuan akan konsekuensi dari pilihannya. Suatu malam, saat dia sedang tampil di sebuah acara pernikahan, suasana berubah menjadi mencekam. Penonton yang biasanya bersorak-sorai kini tampak gelisah. Banyak dari mereka yang mulai pingsan satu persatu, dan Ratna merasa ada yang salah. Ketika dia menatap wajah-wajah yang terjatuh, dia teringat pada peringatan dukun. Hatinya bergetar, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan penampilannya. Setelah acara berakhir, Ratna merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Dia berusaha untuk mengabaikan perasaan itu dan kembali ke rumah, tetapi saat melangkah keluar, dia melihat seorang pria tergeletak di tanah. Pria itu adalah salah satu penggemarnya, yang juga menyewa jasanya untuk malam itu. Kepanikan melanda Ratna, dan dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Ratna kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Kesuksesan yang dia impikan kini terasa seperti kutukan. Dia berbaring di tempat tidurnya,
menutup mata. Tetapi bayangan wajah-wajah pingsan terus menghantuinya. Mimpi buruk mulai menghampiri, dan dia tahu bahwa perjalanan menuju ketenaran tidak semudah yang dibayangkannya. Bayangan masa lalu, Ratna terbangun dengan perasaan berat di dadanya. Mimpi buruk yang menghantuinya semalam membuatnya merasa semakin terasing dari kehidupan yang sebenarnya. Dia menatap cermin, mencoba merelakan sosoknya yang kini sudah berubah. Ketenaran yang dulu diimpikannya kini terasa seperti beban yang tak tertahankan. Ketika dia mengenakan gaun glamor untuk pertunjukan berikutnya, bayangan masa lalu kembali menghampirinya. Dia teringat akan rumahnya di desa kecil, di mana setiap sudutnya penuh dengan kenangan pahit. Ayahnya yang pemabuk sering berkelahi dengan ibunya hingga suara mereka menggema di malam yang sunyi. Ratna sering bersembunyi di bawah selimut, memeluk boneka kesayangannya, dan berharap bahwa semua itu hanya mimpi buruk. Suara berantem dan tangisan ibunya adalah musik yang selalu menghiasi masa kecilnya. Kenangan itu terus membayangi, mengingatkannya bahwa hidup tidak selalu indah. Dalam perjalanan kariernya, Ratna mulai mendapatkan tawaran dari berbagai acara. Dia tampil di pernikahan-pernikahan mewah, festival, dan konser. Setiap kali dia naik ke panggung, kerumunan yang menyambutnya dengan sorakan membuatnya merasa berkuasa. Namun, di balik sorakan itu, dia tidak bisa menghilangkan rasa bersalah yang terus menggerogoti hatinya. Suatu malam, saat dia sedang tampil di sebuah acara besar, dia merasakan ada yang aneh. Penonton terlihat sangat terpesona, tetapi beberapa dari mereka mulai pingsan. Ratna berhenti sejenak, terkejut melihat wajah-wajah yang mulai memucat. Di tengah sorakan, dia merasa seolah ada yang mengawasi dari bayangan. Ketika penampilannya selesai, dia dikejutkan oleh berita bahwa salah satu dari penonton yang pingsan adalah seorang pria yang menyewanya untuk malam itu. Keesokan harinya, Ratna merasa tertekan. Berita tentang kematian pria itu beredar di media sosial, dan namanya menjadi sorotan. Rasa bersalah menggigit jiwanya. Dia mencoba menghubungi keluarga pria itu untuk menyampaikan belasungkawa, tetapi tidak ada yang membalas. Dia merasa seolah terjebak dalam siklus yang tidak ada habisnya, semakin banyak dia mendapatkan ketenaran, semakin banyak nyawa yang terenggut. Dengan hati yang berat, Ratna memutuskan untuk mencari pelarian. Dia pergi ke tempat-tempat yang biasa dia kunjungi saat kecil, berharap bisa menemukan kedamaian. Namun, setiap langkahnya hanya mengingatkan dia pada masa lalu yang kelam. Dia berjalan di sepanjang jalan setapak menuju ladang padi, di mana dia sering bernyanyi. Dia teringat bagaimana dia dan teman-temannya menghabiskan waktu di sana, bercanda dan tertawa. Namun, sekarang semua itu terasa jauh dan tidak dapat dijangkau. Ratna bertemu dengan seorang teman lama, Sari, yang kini bekerja sebagai guru di desa. Sari menyambutnya dengan hangat, tetapi Ratna tidak bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Mereka berbincang tentang kehidupan mereka, tetapi Ratna hanya bisa berpura-pura bahagia. Sari melihat ada sesuatu yang tidak beres. Kau terlihat berbeda, Ratna. Apakah semua ini benar-benar membuatmu bahagia? Tanyanya. Ratna terdiam sejenak, tidak tahu harus menjawab apa. Dia ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi hatinya berkata sebaliknya. Aku hanya ingin membantu keluargaku, jawabnya, berusaha meyakinkan diri sendiri. Namun, Sari bisa merasakan ketidakjujuran dalam suara Ratna. Malam itu, Ratna kembali ke rumahnya dengan perasaan hampa. Dia teringat akan dukun yang pernah dia temui. Dalam keputusasaannya, dia memutuskan untuk kembali mencarinya. Mungkin dukun itu bisa memberikan jawaban atau solusi untuk mengatasi semua masalah yang dia hadapi. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Setelah beberapa hari, Ratna kembali ke kota tempat dukun tinggal. Dia merasakan kecemasan menyelimuti hatinya saat memasuki tempat tersebut. Dukun itu menunggu di dalam ruangan yang remang-remang, memberi Ratna tatapan tajam yang seolah bisa menembus jiwanya. Kenapa kau kembali, Ratna? Tanya dukun dengan suara serak. Ratna menceritakan semua yang terjadi, kematian pria yang menyewanya, perasaan bersalah,
dan kerinduan akan hidup yang lebih baik. Dukun itu hanya mendengarkan tanpa menginterupsi, tetapi ekspresinya tidak berubah. Setiap pilihan ada konsekuensinya, kata dukun akhirnya. Kau harus siap menerima apapun yang terjadi. Jika kau ingin mengubah nasibmu, kau harus membuat keputusan yang lebih besar. Ratna merasa tertekan dengan kata-kata itu. Dia tidak ingin membayar harga yang lebih mahal, tetapi di sisi lain, dia merasa tidak ada jalan keluar. Kembali ke rumah, Ratna merasa lebih bingung dari sebelumnya. Dia mulai merenungkan hidupnya dan pilihan yang telah dia buat. Dia teringat akan lirik lagu-lagu yang sering dinyanyikannya, tentang cinta, kehilangan, dan penyesalan. Semakin dalam dia merenung, semakin dia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa dia jelaskan. Di tengah malam, Ratna terbangun dari tidurnya, terengah-engah. Dia melihat bayangan pria-pria yang pernah menjadi tumbalnya. Mereka berdiri di tepi tempat tidurnya, menatapnya dengan mata penuh kemarahan dan penyesalan. Kau harus bertanggung jawab, bisik salah satu dari mereka. Ratna terbangun, terengah-engah, dengan peluh dingin mengalir di dahinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup seperti ini. Pertemuan dengan dukun. Hari-hari setelah pertemuan terakhir dengan dukun terasa semakin berat bagi Ratna. Ketenarannya yang gemerlap kini dibayangi oleh rasa bersalah yang terus-menerus menghantui pikirannya. Setiap kali dia berdiri di atas panggung, dia tak bisa menghilangkan rasa takut akan konsekuensi dari pesugihan yang telah dilakukannya. Dia merindukan masa-masa ketika hidupnya sederhana, tanpa beban dan tanpa kesedihan. Setelah beberapa malam terjaga, Ratna memutuskan untuk kembali menemui dukun. Dia merasa perlu mendapatkan jawaban atas banyak pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Dia tahu bahwa dukun itu memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang apa yang terjadi padanya dan akan memberikan arahan tentang langkah selanjutnya. Ketika Ratna tiba di tempat tinggal dukun, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma rempah-rempah dan lilin yang menyala, menciptakan atmosfer mistis. Dukun tua itu menatapnya dengan mata yang tajam, seolah-olah bisa membaca setiap pikiran yang melintas di benak Ratna. Kau kembali, Ratna. Apa yang kau cari? Tanya dukun dengan suara tenang namun tegas. Ratna menarik napas dalam-dalam. Aku merasa terjebak, katanya. Setiap kesuksesan yang kuterima hanya membawa lebih banyak rasa sakit. Aku ingin tahu bagaimana cara untuk memperbaiki semuanya. Dukun mengangguk pelan. Kau tahu, setiap keputusan yang kau buat akan membawamu pada konsekuensi. Ketenaran yang kau raih bukanlah tanpa biaya. Apa yang kau inginkan tidak bisa diperoleh tanpa pengorbanan. Ratna merasakan beban di dadanya semakin berat. Apakah ada cara untuk menghentikan semua ini? Untuk mengembalikan hidupku ke jalur yang benar. Dukun itu terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Ratna. Ada, tetapi itu akan memerlukan pengorbanan yang lebih besar. Ritual penyucian yang akan mengembalikan semuanya memerlukan nyawa. Kau harus memilih antara melanjutkan hidup dalam kegelapan atau melepaskan semua yang kau miliki. Kata-kata itu membuat Ratna terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa untuk mendapatkan kembali kehidupannya, dia harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, suaranya bergetar. Dukun menjelaskan bahwa ritual penyucian harus dilakukan di tempat yang suci, di mana energi positif dapat mengalir. Ratna harus mengumpulkan orang-orang yang pernah terpengaruh oleh pilihannya, termasuk mereka yang telah menjadi tumbal. Dalam ritual itu, dia harus meminta maaf dan mengakui kesalahannya di hadapan mereka. Hanya dengan cara itu, dia bisa berharap untuk mendapatkan pengampunan. Ketika keluar dari rumah dukun, Ratna merasa bingung dan takut. Apakah dia benar-benar siap untuk menghadapi semua itu? Mengumpulkan orang-orang yang pernah disakiti olehnya bukanlah hal yang mudah. Dia tahu bahwa banyak di antara mereka yang tidak akan memaafkannya. Namun, di sisi lain, dia merasa tidak punya pilihan lain. Kegelapan yang mengelilinginya semakin mencekam. Malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Dia merenungkan semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Dia teringat akan wajah-wajah pria yang telah menjadi tumbalnya. Setiap kali dia menutup mata,
dia melihat ekspresi mereka, marah, penuh penyesalan, dan mungkin juga kecewa. Rasa bersalah menyelimuti hatinya, dan dia tahu bahwa dia harus menghadapi kenyataan. Keesokan harinya, Ratna mengambil keputusan berani untuk menghubungi keluarga pria yang meninggal. Dia menyusun pesan yang penuh dengan penyesalan dan permintaan maaf. Dia berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan menjelaskan semuanya. Dengan berdebar, dia mengirimkan pesan itu, berharap adanya respons. Beberapa hari berlalu, dan Ratna tidak menerima balasan. Dia merasa putus asa, namun, dia tidak menyerah. Dia memutuskan untuk pergi ke rumah keluarga pria itu, bertekad untuk meminta maaf secara langsung. Dengan langkah yang berat, dia menuju alamat yang dia dapatkan, berdoa dalam hati agar mereka mau mendengarkan. Saat sampai di rumah tersebut, Ratna merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia mengetuk pintu, dan seorang wanita paruh baya membukanya. Wanita itu terlihat kaget melihat Ratna, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Kau penyanyi itu, kan? Tanyanya dengan suara bergetar. Ratna mengangguk, merasa tertekan. Saya datang untuk meminta maaf. Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi pada suami ibu. Saya tidak pernah bermaksud untuk menyakitinya. Suara Ratna dipenuhi emosi, dan dia bisa merasakan beban yang ada di hatinya mulai terasa lebih ringan. Wanita itu menatapnya dengan mata penuh kemarahan dan kesedihan. Kau menyanyikan lagu untuknya malam itu. Dia sangat menyukainya, tapi kau tidak tahu apa yang dia rasakan setelahnya, kan? Ratna merasa hancur mendengar kata-kata itu. Aku tahu aku tidak bisa mengembalikan suamiku. Namun, aku ingin bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Setelah beberapa saat diam, wanita itu mengundang Ratna masuk. Mereka duduk di ruang tamu, dan Ratna menjelaskan semua yang telah terjadi, ritual pesugihan, rasa bersalah yang menghantuinya, dan keputusannya untuk meminta maaf. Wanita itu mendengarkan dengan seksama, dan pelan-pelan, kemarahan di wajahnya mulai memudar. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, kata wanita itu akhirnya. Tapi aku menghargai keberanianmu untuk datang dan berbicara. Suamiku adalah orang yang baik. Dia tidak pantas mendapatkan ini. Ratna meneteskan air mata. Saya tidak akan pernah bisa mengembalikan hidupnya. Tapi saya berjanji akan berusaha sekuat mungkin untuk memperbaiki kesalahan ini. Setelah pertemuan itu, Ratna merasa ada sedikit harapan. Meskipun wanita itu tidak memberikan pengampunan sepenuhnya, dia tahu bahwa langkah pertama telah diambil. Dia merasa lega karena bisa berbicara dengan seseorang yang terkena dampak langsung dari pilihannya. Dalam perjalanan pulang, Ratna merenungkan semua yang telah terjadi. Dia tahu bahwa perjalanan untuk menebus kesalahannya baru saja dimulai. Dia harus mengumpulkan orang-orang lainnya yang pernah disakiti dan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam ritual penyucian yang telah dijelaskan dukun. Setelah beberapa hari, Ratna mulai menghubungi teman-teman lamanya dan orang-orang yang pernah menyewanya. Dia tahu bahwa tidak semua orang akan mau mendengarkannya, tetapi dia bertekad untuk mencoba. Dia juga mulai merencanakan ritual penyucian dengan dukun, berharap bisa menemukan cara untuk membebaskan dirinya dari beban yang selama ini dia pikul. Jalan gelap, hari yang dinanti-nanti oleh Ratna akhirnya tiba. Dia telah mengatur semua untuk ritual penyucian yang telah dijelaskan oleh dukun. Tempatnya adalah sebuah lokasi di pinggiran desa, di mana suasana tenang dan penuh dengan aura positif. Namun, di dalam hatinya, Ratna merasakan kegelisahan yang tidak pernah mereda. Dia tahu bahwa ini adalah momen krusial, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua orang yang telah dia sakiti. Ketika Ratna tiba di lokasi, suasana sekitar terasa mistis. Pepohonan berjejer rapi, dan suara alam mengalun lembut. Dia mengatur semua perlengkapan yang diperlukan untuk ritual, lilin, bunga, dan beberapa benda yang dianggap sakral. Ratna berharap bahwa semua ini akan membantu dalam proses penyucian dan mendapatkan pengampunan. Peserta ritual yaitu orang-orang yang pernah menjadi tumbalnya mulai berdatangan. Beberapa wajahnya familiar, dan Ratna merasa rasa bersalahnya kembali menggelora.
Dia melihat pria-pria yang telah menghilang dari hidupnya karena keputusan yang dia buat. Masing-masing membawa beban emosional yang terlihat jelas di wajah mereka. Sebelum ritual dimulai, Ratna mengumpulkan semua peserta. Dengan suara bergetar, dia mulai berbicara. Saya tahu bahwa kedatangan saya di sini mungkin membuat kalian marah. Saya ingin meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Saya tidak pernah bermaksud untuk menyakiti kalian. Saya ingin bertanggung jawab atas semua kesalahan saya. Beberapa dari mereka terlihat skeptis, sementara yang lain hanya menunduk. Keheningan menyelimuti udara, dan Ratna merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia tahu bahwa untuk mendapatkan pengampunan, dia harus menghadapi kemarahan dan rasa sakit yang telah dia timbulkan. Setelah beberapa saat, dukun muncul, mengenakan pakaian tradisional dan membawa perlengkapan ritual. Dia memulai upacara dengan memanggil nama-nama para pria yang telah menjadi tumbal. Suaranya yang dalam mengalun dalam bahasa yang tidak familiar bagi Ratna. Dia merasa seolah-olah terhubung dengan kekuatan yang lebih besar, dan saat dukun membacakan mantra, suasana di sekitar mereka berubah. Ratna duduk di tengah lingkaran, dikelilingi oleh orang-orang yang pernah disakiti. Dia merasakan energi yang kuat mengalir di antara mereka. Dukun meminta setiap orang untuk menceritakan pengalamannya, bagaimana hidup mereka berubah setelah menjadi tumbal. Satu persatu, pria-pria itu mulai berbicara, dan Ratna mendengarkan dengan hati yang berat. Ketika aku menyewa jasamu, aku merasa aku bisa mendapatkan kebahagiaan, kata salah satu pria. Namun, setelah malam itu, hidupku hancur. Aku kehilangan pekerjaan dan keluargaku berantakan. Aku tidak pernah bisa melupakan malam itu. Air mata mulai mengalir di pipi Ratna. Dia merasakan kesedihan yang dalam dari setiap kata yang diucapkan. Setiap cerita adalah pengingat akan kesalahannya, dan semakin dia mendengarkan, semakin berat beban itu terasa. Dia ingin berteriak, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki kerusakan yang telah dia buat. Setelah semua berbicara, dukun meminta Ratna untuk menyampaikan permohonan maafnya. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Ratna mulai berbicara. Saya sangat menyesal. Saya tidak pernah berpikir bahwa keputusan saya akan membawa dampak yang begitu besar. Saya ingin memperbaiki semua ini, tetapi saya tahu bahwa kata-kata tidak cukup. Sebagian dari mereka menatapnya dengan kemarahan, sementara yang lain hanya terdiam. Dukun kemudian meminta Ratna untuk melakukan ritual pengampunan dengan cara yang lebih dalam. Dia harus mengorbankan sesuatu yang berharga, bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai bentuk penyesalan yang tulus. Ratna terkejut. Apa yang harus aku korbankan? Tanyanya dengan nada cemas. Jiwa yang terikat pada kesuksesanmu, jawab dukun. Kau harus melepaskan semua yang telah kau dapatkan dari pesugihan ini. Hanya dengan cara itu, kau bisa mendapatkan pengampunan yang kau cari. Mendengar hal itu, Ratna merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa ini adalah pengorbanan yang sangat besar. Dengan keberanian yang tersisa, dia mengangguk. Aku siap. Dukun memimpin Ratna ke tengah lingkaran, dan semua orang mengelilinginya. Dengan perasaan campur aduk, Ratna mengambil barang-barang yang selama ini dia banggakan, gaun glamor yang dipakai saat pertunjukan, perhiasan yang dia beli dengan uang hasil pesugihan, dan tiket konser yang menunjukkan namanya sebagai bintang utama. Dia menempatkan barang-barang itu ke dalam api unggun yang telah disiapkan. Api mulai menyala, dan Ratna merasakan panasnya menjalar ke seluruh tubuhnya. Setiap barang yang terbakar seolah melepaskan semua kenangan indah yang juga menyakitkan. Dia menutup matanya, mencoba membayangkan hidup tanpa ketenaran dan kesuksesan, tetapi dengan kebahagiaan yang tulus. Saat api berkobar, dukun mulai membacakan mantra, dan Ratna merasakan sesuatu yang kuat mengalir di dalam dirinya. Dia mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari tubuhnya. Dalam momen itu, dia merasa terlepas dari semua beban yang selama ini dia pikul. Namun, rasa sakit juga muncul ketika dia menyadari bahwa semua yang dia korbankan adalah bagian dari dirinya yang tidak akan pernah kembali. Sekarang, Ratna, kata dukun,
Ucapkan permohonan maafmu kepada semua yang kau sakiti. Dengan suara yang penuh emosi, Ratna berteriak, saya mohon maaf. Saya sangat menyesal atas semua yang telah saya lakukan. Saya ingin memperbaiki semuanya. Suasana di sekitar menjadi hening, dan semua orang terlihat tergerak oleh kata-katanya. Dia membuka matanya dan melihat wajah-wajah yang sebelumnya menatapnya dengan kemarahan kini mulai tampak lembut. Beberapa dari mereka bahkan mengusap air mata yang mengalir di pipi mereka. Dukun kemudian meminta semua orang untuk mengangkat tangan mereka, mengirimkan energi positif ke arah Ratna. Dalam momen itu, Ratna merasakan aliran kasih sayang dan pengertian. Dia menyadari bahwa meskipun dia telah melakukan kesalahan besar, ada harapan untuk mendapatkan pengampunan. Setelah ritual selesai, Ratna merasa lelah tetapi lega. Dia telah melakukan apa yang dia bisa untuk meminta maaf dan menebus kesalahannya. Dia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi setidaknya dia telah mengambil langkah pertama menuju pemulihan. Akhir yang menyedihkan, setelah ritual penyucian, Ratna merasakan perubahan dalam dirinya. Meskipun beban di hatinya mulai terasa lebih ringan, dia menyadari bahwa jalan menuju pengampunan dan perdamaian batin masih panjang. Dia berusaha menjalani hidup dengan cara yang lebih baik, sambil terus beradaptasi dengan kehilangan yang dialaminya, baik kehilangan barang-barang berharga maupun kehilangan rasa aman yang selama ini dia miliki. Hari-hari berlalu, dan Ratna kembali tampil di panggung, tetapi kali ini dengan pendekatan yang berbeda. Dia memilih untuk menyanyikan lagu-lagu yang memiliki makna mendalam, lagu-lagu yang menggambarkan penyesalan dan harapan. Dia ingin menyampaikan pesan kepada penontonnya bahwa hidup ini lebih dari sekadar ketenaran. Dia ingin menggunakan suaranya untuk menginspirasi orang lain, menunjukkan bahwa ada jalan menuju pemulihan meskipun kesalahan besar telah dilakukan. Namun, di balik senyum dan penampilannya yang bersemangat, Ratna masih menyimpan rasa cemas. Dia merindukan kehadiran orang-orang yang pernah menjadi tumbalnya. Walaupun mereka telah memberikan pengertian dan sebagian memaafkannya, Ratna tahu bahwa tidak semua luka bisa sembuh dengan mudah. Dia sering terbangun di malam hari, teringat kembali akan wajah-wajah mereka dan tragedi yang telah terjadi. Suatu malam, saat tampil di sebuah festival musik, Ratna merasakan ketegangan di udara. Penonton terlihat antusias, tetapi dia merasakan sesuatu yang berbeda. Saat dia mulai menyanyi, dia melihat seorang pria di barisan depan yang tampak familiar. Pria itu adalah salah satu dari mereka yang pernah menyewanya dan mengalami kesedihan yang mendalam setelah peristiwa tragis itu. Ratna merasa jantungnya berdegup kencang. Ketika lagu selesai, pria itu berteriak, "Kau harus bertanggung jawab atas semua ini." Suaranya penuh kemarahan, dan suasana mulai memanas. Ratna merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia ingin menjelaskan, tetapi suara pria itu semakin keras, menarik perhatian penonton lain. "Dia merusak hidupku. Dia harus membayar," teriak pria itu lagi, kini dikelilingi oleh orang-orang yang mulai bersorak. Ratna merasa terjebak, tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin memberitahu bahwa dia telah berusaha untuk memperbaiki kesalahan, tetapi rasa takut dan kekhawatiran mulai menyelimuti pikirannya. Dari kerumunan, beberapa orang mulai berteriak mendukung pria itu, menuntut keadilan. Ratna merasa dunia seolah runtuh di sekitarnya. Dia mencoba untuk berbicara, tetapi kata-katanya terjebak di tenggorokannya. Dalam kekacauan itu, dia melihat wajah-wajah marah dan penuh penyesalan. Semua kenangan buruk menyerbu kembali, dan dia merasakan kegelapan yang telah dia coba lawan mulai mendekat. Akhirnya, ketika semua orang bersorak dan berteriak, Ratna terjatuh ke lututnya, menangis. "Saya mohon maaf. Saya tidak tahu bagaimana lagi untuk mengatakan ini. Saya sangat menyesal atas semua yang terjadi. Saya hanya ingin memperbaiki kesalahan saya." Suaranya penuh dengan keputusasaan, tetapi kerumunan justru semakin tidak sabar. Mendengar ratapan hatinya, beberapa orang mulai berdiskusi di antara mereka. Namun, tidak semua orang mau mendengar penyesalannya. Pria yang marah itu melangkah maju dan berteriak, "Kau tidak bisa mengembalikan nyawa yang hilang.
Tidak ada yang bisa menghapus kesalahanmu. Ratna merasakan hatinya hancur. Dia ingin berlari pergi, tetapi semua orang menatapnya dengan tatapan menuduh. Dalam sekejap, dia merasa terasing di tengah keramaian yang pernah memberinya kebahagiaan. Dia teringat pada semua pengorbanan yang telah dia lakukan, semua usaha untuk meminta maaf, tetapi semua itu tampak sia-sia. Setelah malam yang mencekam itu, Ratna merasa hancur. Dia kembali ke rumah, dan semua kenangan pahit kembali menghantuinya. Meskipun dia telah berusaha untuk memperbaiki kesalahan, rasa sakitnya semakin dalam. Dia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak ada habisnya, tidak tahu bagaimana cara untuk melanjutkan hidup. Di malam yang gelap, Ratna duduk sendirian di kamarnya, merenung. Dia teringat akan dukun yang pernah memberinya harapan. Dalam keadaan putus asa, dia memutuskan untuk kembali mencari dukun itu, berharap menemukan jawaban atau setidaknya mendapatkan kejelasan tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Ketika Ratna sampai di tempat dukun, suasana di sana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Dukun itu menunggu dengan tatapan penuh pengertian, seolah dia sudah mengetahui apa yang akan Ratna sampaikan. Aku kembali, aku tidak tahu harus kemana lagi. Semua ini terasa sangat berat, Ratna mengungkapkan ketakutannya. Dukun itu mendekatinya, menatap dalam-dalam. Kau telah berusaha dengan cara terbaik yang kau bisa, tetapi ingatlah, tidak semua orang akan memaafkan. Ada konsekuensi dari setiap tindakan, dan tidak semua luka bisa sembuh. Ratna merasa sedih mendengar kata-kata itu. Apakah tidak ada cara untuk mengubah semua ini? Untuk mendapatkan pengampunan yang sejati. Dukun menggelengkan kepalanya. Pengampunan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Kau harus belajar menerima bahwa tidak semua orang akan memahami perjalananmu. Namun, kau harus melanjutkan hidupmu, meskipun dalam kesedihan. Kata-kata dukun itu mengena di hati Ratna. Dia menyadari bahwa meskipun dia telah berusaha keras untuk meminta maaf, tidak semua orang akan memberi pengertian. Dia harus menemukan cara untuk melanjutkan hidup meskipun dengan rasa sakit yang mendalam. Kembali ke rumah, Ratna merasa hampa. Dia merenungkan semua yang telah terjadi, semua keputusan yang telah membawanya ke titik ini. Dia merasa terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tidak bisa dia hindari. Dalam keputusasaan, dia melihat cermin dan melihat dirinya, seorang wanita yang pernah memiliki impian besar, tetapi kini terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Malam itu, Ratna menulis surat kepada semua orang yang pernah dia sakiti, termasuk keluarga pria yang meninggal. Dia ingin mereka tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan kesalahan yang telah dia buat. Dia akan menjalani hidupnya dengan cara yang lebih baik, berusaha untuk memberi makna lebih pada setiap tindakan yang dia ambil.